Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cheryl Wandelin dari jurusan Teknologi Pangan. Dan hari ini saya ditemani oleh anggota kelompok saya. Tasyani dari jurusan Fashion Design. Kalian bisa panggil aku Kak Tata. Salam kenal juga ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang expressing an invitation. Apa itu expressing an invitation? Expressing an invitation merupakan cara untuk menyampaikan sebuah ajakan. Jadi, pelajaran hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan belajar making an invitation, atau cara mengajak orang. Nah, kalau kita sudah bisa mengajak orang, kita juga harus bisa menerima ajakan orang, atau accepting an invitation. Ngomong-ngomong Kak Sheryl, setelah video ini mau belajar bareng nggak? Oke, thanks for inviting me. Oke, terima kasih sudah mengajak. Oke. Nah, teman-teman, itu salah satu contoh menerima ajakan. Betul teman-teman, dan yang terakhir kita akan belajar untuk menolak sebuah ajakan atau declining an invitation. Karena tidak semua ajakan dapat diterima kan? Kak Sheryl, tadi Kak Cindy ajakin main game setelah ini. Maybe next time, lain kali saja. Kita harus belajar setelah ini kan? Seperti itu teman-teman. Dan kita akan belajar lebih banyak lagi setelah ini. Oke, jadi mari kita masuk ke topik pertama, making an invitation. Jadi teman-teman, ada 2 cara untuk mengajak orang. Pertama adalah dengan cara bertanya secara langsung kepada mereka. Bayangkan kalian besok ulang tahun dan ingin mengajak teman-teman yang lain untuk datang ke pesta kalian. Kalian bisa bilang gini, "Would you come to my party?" Yang berarti, apakah kamu mau datang ke pestaku? Selanjutnya, jika kalian ingin mengajak seseorang untuk ikut pergi bersama kalian, kalian bisa bilang, "Do you want to go along with us?" Artinya, apakah atau maukah kamu pergi bersama kami? Yuk teman-teman, bisa coba dibaca kalimat nomor 3 bersama kami. Would you walk with me today? Sekali lagi, would you walk with me today? Good job, teman-teman. Arti kalimat tersebut adalah, apakah kamu mau jalan bersamaku hari ini? Untuk nomor berikutnya, yuk coba dibaca sendiri. Great job everyone! Jadi itulah cara mengajak orang dengan bertanya secara langsung. Tetapi ada satu cara lagi nih untuk mengajak mereka. Kita juga bisa mengajak orang dengan menyatakan sebuah kalimat. Contohnya, "I'll be very happy if you would come with us." Yang berarti, aku akan sangat senang jika kamu dapat pergi bersama kita. Kalimat kedua juga memiliki arti yang sama, hanya subjeknya dan kata sifatnya yang diganti. We would be delighted if you can join us this evening. Artinya, kita akan sangat senang jika kamu dapat bergabung dengan kami pada sore hari ini. Teman-teman, apakah kalian sudah bisa mengajak orang dalam bahasa Inggris? Pasti bisa dong. Shall we move on to the next topic then? Sekarang, bagaimana jika kita yang diajak oleh seseorang? Kita juga akan belajar cara accept an invitation atau menerima sebuah ajakan. Jika seseorang berniat baik untuk menawarkan sesuatu kepada kalian, seperti memberi tumpangan, maka kalian bisa menjawab, "That's very kind of you," yang berarti kamu baik sekali. Selanjutnya, jika kalian tidak hanya mau mengucapkan terima kasih, kalian bisa mengekspresikan perasaan kalian. Contohnya, "We'd be very glad to come to your party." Artinya, kami akan sangat senang untuk datang ke pestamu. Jadi, teman-teman bisa mengutarakan perasaan senang kepada mereka yang sudah mengajak. Kemudian, jika teman-teman setuju dengan ajakan seseorang, kalian bisa berkata, "What a delightful idea," atau "with the greatest pleasure," yang kurang lebih memiliki arti yang sama, yaitu dengan senang hati. Dan yang terakhir merupakan pernyataan yang paling mudah digunakan, yaitu dengan kata thank you, dan dilanjutkan dengan for inviting me, yang berarti sudah mengajak aku.
Nah, pasti ada waktunya di mana teman-teman tidak bisa menerima ajakan orang karena alasan-alasan tertentu. Maka kita juga akan belajar cara menolak ajakan tersebut dengan sopan atau declining an invitation. Pertama-tama, teman-teman harus ingat bahwa kita harus membiasakan diri untuk meminta maaf atau bilang sorry. Contohnya, jika teman-teman tidak bisa ikut pergi, teman-teman bisa bilang, I'm very sorry, I don't think I can go. Teman-teman juga bisa berkata bahwa kalian ingin menerima ajakannya, tetapi tidak bisa karena alasan tertentu. Seperti pada nomor 2. I'd like to, but I have after school lessons. Yang berarti, aku sangat ingin, tapi aku ada kelas setelah sekolah. Kemudian, jika teman-teman sudah memiliki janji dengan orang lain, kalian bisa bilang, I'm afraid I've already promised with someone else on that day. Artinya, sepertinya aku sudah berjanji dengan orang lain pada hari itu. Untuk yang terakhir, kita bisa berterima kasih atas ajakan orang sebelum menolak. Yuk teman-teman, boleh dibaca kalimat nomor 4. Nah, teman-teman, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Apakah teman-teman sudah mengerti? Yuk kita uji dengan sedikit kuis. Untuk kuis ini, kami akan memberikan waktu 15 detik untuk setiap pertanyaan. Kita mulai dengan nomor 1 terlebih dahulu ya. Pertanyaannya adalah, Hey John, we're planning to go play tennis next week. Do you want to join us? Which of the following is the most appropriate to accept this invitation? Kami akan berikan sedikit petunjuk ya. Arti dari pertanyaan ini adalah, Halo John, kami berencana untuk bermain tenis minggu depan. Apakah kamu mau bergabung dengan kami? Pilihan yang mana merupakan pilihan yang paling tepat untuk menerima ajakan tersebut. Waktu kalian 15 detik. Oke teman-teman, waktu kalian sudah habis. Sekarang aku bakal kasih tahu jawabannya ya. Jadi untuk nomor 1, jawabannya adalah yang D. I'd love to. What time are we going? Ini artinya, saya mau ikut. Jam berapa kita akan pergi? Nah, kenapa jawabannya yang D? Karena untuk pilihan A, B, C, itu semuanya memiliki arti yang sama, yaitu untuk menolak invitation-nya, hanya dengan cara yang berbeda. Dan satu-satunya jawaban yang mau accept invitation-nya adalah yang D. Dan itu makanya jawabannya. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke nomor 2. Untuk pertanyaan ini lumayan mudah ya, jadi aku tidak akan menerjemahkannya. Nomor 2, do you want to join us for dinner? Which of the following is the most appropriate to decline the invitation? Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Jadi, untuk pertanyaan ini, jawabannya adalah A. That's very kind of you, but I have to pick up my pet at the vet. Yang artinya, kamu baik sekali, tetapi aku harus menjemput hewan peliharaan saya di dokter hewan. Kenapa jawabannya A? Karena yang ditanya adalah declining the invitation atau menolak ajakan. Sedangkan pilihan B, C, dan D menerima ajakan tersebut. Tersisa 2 nomor lagi nih teman-teman. Untuk nomor 3, pilihan mana yang merupakan penyampaian untuk mengajak seseorang? Teman-teman, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah A. You should stop by at my house when you visit Jakarta. Yang artinya,
kamu harus singgah ke rumahku saat kamu datang ke Jakarta. Pilihan B dan C merupakan ekspresi untuk menolak orang, dan pilihan D merupakan ekspresi untuk menerima ajakan orang dan bukan mengajak. Sejauh ini, apakah jawaban kalian benar? Oke, kita telah sampai di pertanyaan terakhir nih teman-teman. Pernyataan mana yang merupakan penyampaian untuk menerima ajakan? Jawabannya adalah yang C. Sure, that will be great. Kenapa yang C? Karena untuk pilihan A, B, sama D itu semuanya untuk declining an invitation. Jadi mereka menolak karena ada urusan sendiri. Dan yang benar hanya C, karena dia accept the invitation. Wah teman-teman, apakah jawaban kalian benar semua? Seharusnya betul semua nih jika kalian mengerti pelajaran hari ini. Jadi itulah pelajaran kami untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan have a nice day.